Undangan yang saya sayangi, saya cintai. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah ala fi kulli hal, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap takdir yang Allah berikan kepada saya dengan panjenengan. Terutama kita diberikan oleh Allah kenikmatan, nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Badan di dalam manusia ada dua aspek, yakni yang pertama badan jasad. Badan jasad yang nampak dengan kasat mata. Kemudian di dalam diri badan jasad ada yang namanya badan ruh, badan ruhani, yakni badan yang tidak bisa kita lihat namun kita bisa merasakannya. Salah satu bukti bahwa di dalam badan jasad ada badan ruh, ketika kita dipukul oleh seseorang merasa sakit. Yang dikatakan jiwa, yang dikatakan rohani, sesuatu yang bisa merasakan terhadap sesuatu. Allah memberikan nikmat jasmani rohani ke saya dengan panjenengan. Harus kita bersyukur kepada Allah. Walaupun saya dengan panjenengan sehat jasmani, sehat rohani, meskipun kita tidak punya uang, harus tetap bersyukur. Punya uang Pak ya? Punya uang Pak ya? Biasanya mun istubondo, mun tak nyawat itu tak andik WC biasanya kalau orang istubondo ditanyain punya uang, terus dia jawab tandanya tidak punya uang. Kalau orang Bangun Sari gimana? Punya uang Pak ya? Kepada bayinya paham bahasa Madura, repot. Saya masuk ke desa sini dulu, pengajian itu 2000 berapa? 20 ya? 2020 ya, 2019 akhir saya masuk ke desa sini. Pertama kali pengajian itu di rumahnya Pak Meng, tahu Pak Meng? Pak Dila. Pertama di sana, insya Allah 2019. Waktu itu musim-musim hujan, ya hujan tadi. Alhamdulillah, saya ceramah setengah jam, alhamdulillah semuanya diem dengarkan. Tapi ketika ditanyain, sampean paham Pak? Tidak ada yang jawab. Ternyata bagaimana? Orang Bangun Sari tidak ngerti bahasa Madura. Saya ngomong setengah jam pakai bahasa Madura sampai haus saya. Tapi alhamdulillah sekarangnya sudah paham bahwa orang Bangun Sari tidak paham bahasa Madura. Repotnya panjenengan tidak paham bahasa Madura, loh saya juga tidak paham bahasa Jawa. Kita main-main ke teman-teman di sini. Suatu waktu kita makan, kemudian dihaturkan sama tuan rumahnya, monggo yai, jangannya didahar. Saya bingung, ya apa jangan dimakan, tapi disuruh dimakan. Ya apa? Ternyata jangannya didahar itu sayurnya dimakan gitu maksudnya. Saya tidak paham saya. Terus terang saja sudah, betul-betul nol saya tidak paham bahasa Jawa. Dari tadi sambutan perwakilan dari Soebul Bet saya dengarkan di dalam apa yang dibicarakan, betul-betul tidak paham. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan walaupun kita beda adat dan beda bahasa. Bersyukur kepada Allah. Seandainya kita Pak, Allah memberikan ujian satu penyakit kepada kita, sakit jantung. Pernah sakit jantung Pak? Seandainya Allah memberikan penyakit kepada kita berupa sakit jantung. Abah saya itu sakit jantung koroner. Dulu sebelum wafat setiap hari mesti pakai oksigen. Oksigen satu tabung itu harganya 350.000. 350.000 ini cuma dipakai dalam satu hari. Malamnya mau pakai lagi harus beli lagi. Jadi beli nafas dalam satu hari satu malam 700.000 Pak. Coba seandainya Allah nakdirkan saya dengan panjenengan seperti itu, 700.000 kerja satu minggu loh, cuma dibuat beli nyawa satu hari. Makanya kita diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan jasmani dan rohani, harus tetap bersyukur kepada Allah walaupun dalam keadaan tidak punya uang. Saya tidak punya uang sekarang, saya tidak punya uang lah. Cari kerjaan sulit, kerja bayarnya kecil, sedangkan kebutuhan keluarga banyak, harga pangan, makanan semua mahal. Jangan ngeluh kepada manusia Pak. Maaf, kita percuma 1000 kali kita ngeluh kepada pemerintah.
Sedangkan pemerintah juga menjalankan tugas sebagaimana yang ditata di dalam negara. Tidak mungkin bisa, Pak. Pemerintah ngasih makan juta-juta orang di negara Indonesia, tidak mungkin bisa. Bagaimana solusinya? Mengeluh kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan menghidupkan saya punya keluarga, menghidupkan saya punya anak. Berikan saya kemampuan ya Allah. Maka ketika hati saya dengan panjenengan yakin kepada Allah, pasti Allah di situ akan memberikan pertolongan kepada orang yang meyakini atas keagungannya Allah. Jadi para tamu, para undangan yang saya cintai, saya sayangi, kita ditakdir sama Allah dalam kesempatan walimatul khitan. Kita dikasih tugas sama sahibul bait, sama tuan rumah untuk ngaji, zikir, sholawat, dan doa bersama. Orang yang ngaji, kita ini ngaji Pak, saya mengajarkan ngaji, karena ngaji dengan bukan ngaji beda. Sekarang ini banyak pengajian bukan dibuat tuntunan, tapi dibuat tontonan. Banyak apa enggak kira-kira? Beda loh, beda tipis antara tuntunan dan tontonan. Kalau tontonan, kita melihat orang yang ditampilkan ketawa berbahak-bahak, nyampe rumah, oh ya tadi lucu, ingatnya ya lucu toh. Tapi kalau orang mendengarkan tuntunan, mengamalkan tuntunan, yakni mereka mendengarkan ilmunya Allah, yang mana dikatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahayanya Allah. Wa nurullahi la yadkhul li asin, dan cahayanya Allah tidak akan masuk kepada hatinya seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi Pak, panjenengan tidak usah khawatir, saya banyak dosa, saya banyak dosa, aku sering bermaksiat. Selama hati saya dengan panjenengan bersih, ketika menghadap kepada Allah, maka masuk ilmunya Allah yang berupa cahaya daripada Allah. Ketika cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka kehidupan saya dengan panjenengan akan cerah, terang benderang. Ini pentingnya ngaji. Yang pertama. Yang nomor dua, orang kalau ngaji Pak, sampeyan hadir ke sini bukan hanya lihat menghadiri undangan dari Ustaz Taufik sekeluarga, bahkan panjenengan hadir ke sini untuk mengikuti ngaji, dzikir, sholawat bersama. Niat karena Allah, hadir di sini. Panjenengan tidak usah dengarkan apa omongan saya, tidur sekalipun di sini. Panjenengan hadir karena Allah, bukan karena terpaksa. Panjenengan dikasih pahala oleh Allah. Dikatakan dahulu ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang ngaji ilmunya Allah jika karena Allah, maka dia sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Oh, mampu sholat 1000 rakaat Pak. Kemudian orang yang ngaji ilmunya Allah karena Allah, sama saja dengan orang yang menjenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Mana kita akan dapat 1000 orang sakit Pak? Berapa puluh rumah sakit, berapa ratus rumah sakit yang akan kita sampurin untuk menjenguk 1000 orang sakit. Makanya kita ketika ada pengajian, ada kegiatan ngaji ilmunya Allah, ada tuntunan Rasulullah yang diajarkan di dalam pengajian itu, hadirin kita Pak, hadir ke tempat itu. Niat hadir ngaji ilmunya Allah karena Allah. Jadi sampean bagaikan sholat 1000 rakaat. Bayangkan, mampu sholat 1000 rakaat? Mampu Pak? Jujur ya, saya mau tanya, jujur. Subuh cuma 2 rakaat. Subuh cuma 2 rakaat. Istiqomah sholat subuh Pak? Tidak nyaut. Istiqomah benar? 2 rakaat padahal. Kurang baik mana? Kurang baik seperti apa Rasulullah? Ketika Allah merintahkan 1000 sholat, Rasulullah menghadap kepada Allah minta diskon, minta digunting, karena Rasulullah paham akan kadar kemampuan umatnya. Sampai jadi 5 kali sholat, yakni subuh 2 rakaat. Kita saja sholat subuh 2 rakaat, kadang kita tidak sholat, kadang sholat pun masih kodoan. Kalau kata orang Madura bukan kodoan, kataan. Nyari gampang orang Madura. Wong nama bagus-bagus Abdullah dipanggil Dullah Pak. Abdus Salam, Dus Salam. Jadi kalau doa itu diganti sama orang Madura, kataan gitu. Sholat subuh kamu? Iya sudah. Sholat apa? Subuh kataan. Astagfirullah.
2 rakaat saja kita jarang Pak yang mau istiqomah terus dalam 1 tahun tidak putus. Apalagi ketika Ramadan, sholat tarawih, Masya Allah. Waktu pertama softnya mundur jauh, tapi lambat laun semakin dekat kepada hari raya, semakin lama Ramadan, softnya semakin maju ke depan. Artinya yang sholat semakin tidak ada. Lalu tarawih saja cuma 23 rakaat kita tidak mampu Pak yang istiqomah selama 1 bulan. Apalagi kita sholat 1000 rakaat. Makanya kita bersyukur ketika ada tetangga kita, saudara kita mengadakan pengajian, bersyukur kepada Allah karena kita akan menerima pahala yang bagaikan orang sholat 1000 rakaat. Jadi para rabu, para undangan yang saya cintai, saya sayangi, kita kembali kepada walimatul khitan. Walimatul khitan ada 2 versi sejarah Pak. Dikatakan di situ, pertama versi dikatakan bahwa pertama kali manusia yang khitan yakni Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan lagi ulama, pertama kali manusia yang khitan yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita ambil dari Nabi Adam dulu Pak, karena Nabi Adam manusia yang pertama Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, juga Ummuna Hawa, Siti Hawa, maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, kun anta ma'a zawjuka fil jannah. Adam, datanglah kamu ke surga dan menjadilah kamu penghuni surga bersama istri kamu Siti Hawa. Masya Allah, siapa yang tidak senang Pak dimasukkan ke dalam surga? Masuklah Nabi Adam bersama Siti Hawa ke dalam surga. Wow. Iblis, setan, namanya setan terbuat dari api, mesti tempatnya di neraka Pak, karena neraka terbuat dari api. Iblis tidak terima kepada Allah ketika Allah merintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis, segeralah kamu bersujud kepada Adam, karena Adam adalah makhluk yang bernama manusia. Ketika manusia taat kepada Allah, kepada Tuhannya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat-malaikat Tuhannya. Maka menjawab iblis itu Pak, maaf ya Allah, tidak bisa saya sujud ke Adam. Adam itu terbuat dari tanah, tanah ini diinjak-injak, sedangkan saya terbuat dari api, yang mana api berada di atas tanah. Gengsi Pak, iblis Pak, tidak mau ikut perintahnya Allah, sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya bagaimana? Allah jebloskan iblis ke dalam neraka, dan iblis memohon kepada Allah, minta izin, ya Allah, saya memohon izin untuk mengganggu Adam beserta anak cucunya kelak, ya Allah, tolong berikan saya izin agar saya nanti di neraka banyak temannya, jadi saya tidak cuma sendiri bersama anak cucu saya. Maka seketika itu iblis merayu kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam jalan-jalan di taman surga, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, la taqarrub li hadhihi syajarah khuldi. Ya Adam, jangan kamu mendekat kepada pohon khuldi ini Adam, jangan mendekat. Tapi bagaimana iblis mengatakan, Adam, seandainya kamu tahu buah khuldi itu Masya Allah nikmatnya luar biasa, meskipun kamu masuk surga Adam, tapi kamu tidak makan buah khuldi, tidak akan merasakan kenikmatannya surga. Maka bagaimana? Nabi Adam terayu, terunggah dia itu makan buah khuldi Pak. Dimakan buah khuldi sama Nabi Adam, hampir 1 biji dimakan. Ekael menjaring madhuri. Jawab apa Ekael? Dikunyah Pak, buah khuldinya dikunyah sambil sama Nabi Adam, kelunuk, ditelan. Akhirnya bagaimana? Ketika buah khuldi yang dilarang sama Allah ditelan sama Nabi Adam, nyangkut ke sini Pak, ke leher ini, nyangkek menjaring madhuri, nyangkut ke sini. Coba sininya pegang, ada pendolannya Pak. Ini tumbuh sebab Nabi Adam, karena ketika Nabi Adam di surga makan buah khuldi, nyangkut ke lehernya, sehingga jadi bagian dari badan manusia yang disebut dengan apa namanya? Jakun. Ada Pak ya? Nah, kemudian ketika Nabi Adam makan, Ummuna Hawa, Siti Hawa juga makan Pak.
Gimana Adam? Enak, enak, lezat. Makan Ummuna Hawa. Siti Hawa makan juga dikunyah sampai ditelan. Tapi alhamdulillah Siti Hawa ngunyah ditelan tak cekak di sini Pak, tak nyangke masuk sampai ke dada. Sampai ke dada pecah jadi dua sehingga menjadi gunung kembar. Ya kalau yang punya istri sudah tahu gunung kembarnya. Nah, seandainya ketika itu Allah nakdirkan buah khuldi itu dah jadi dua, satu Pak, pas ada di tengah di situ Pak. Coba sampean bayangkan, seandainya gunungnya di tengah kayak gini apa bagus Pak? Tangan itu umur nggak apa. Artinya bagaimana? Di setiap takdirnya Allah, di setiap kejadian yang kita alami pasti ada hikmahnya. Seandainya Ummuna Hawa tidak makan buah khuldi, maka tubuhnya seorang wanita lurus Pak, tidak bermodel-model Pak. Sedangkan yang bikin gairah seorang laki-laki bentuknya itu loh Pak. Jadi takdirnya Allah pasti ada hikmahnya. Kita tidak boleh mengeluh di dalam setiap takdirnya Allah. Akhirnya ketika Allah nakdirkan Adam dengan Hawa makan buah khuldi, diusir sama Allah dari surga. Diusir Pak. Adam datang ke kota yang namanya sekarang kota Mekah. Datang Nabi Adam ke kota itu, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya telah melanggar aturan-Mu ya Allah. Ampuni kesalahan saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam meminta ampun kepada Allah 40 tahun. Bayangkan 40 tahun Nabi Adam tidak berhenti beristighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbi wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Terus meminta ampun kepada Allah 40 tahun. Kita ini bukan Nabi. Berapa lama kita meminta ampun kepada Allah? Paling kalau Ustaz bilang Rabbi firli warhamni, amin ya Allah, selebihnya tidak ada. Tanya Pak, Nabi ada 40 tahun, coba bayangkan 40 tahun meminta ampun kepada Allah. Karena ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, Allah tidak mengejapi kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bernadar Pak, ya Allah, seandainya Engkau mengampuni kesalahan saya, seandainya Engkau mengampuni dosa-dosa saya ya Allah, saya bernadar, saya berniat ya Allah, saya siap memotong satu bagian dari tubuh saya ya Allah. Nah ini mulai Pak, mulai ada sunnah. Maka ketika Nabi Adam nadar, Nabi Adam berniat nadar dengan ketulusan karena Allah, maka Allah mengampuni kesalahan dan dosa Nabi Adam. Mengampuni Allah. Ketika Allah mengampuni Nabi Adam, diangkat lagi oleh Allah, ditemukan dengan Sayyidatuna Hawa sampai punya keturunan. Akhirnya malaikat tegur kepada Nabi Adam, ya Adam, kamu ingat dulu ketika kamu berbuat salah, memohon ampun kepada Allah, kamu punya janji, punya nadar kepada Allah, kamu akan memotong bagian dari tubuhnya, kamu potong sekarang. Bingung Nabi Adam, apanya saya mau dipotong? Apa tangan saya? Apa telinga saya? Apa hidung saya? Apa kaki saya? Coba Pak, seandainya Nabi Adam dulu diperintah, tangannya suruh potong, bukan ada yang punya tangan ini Pak. Udah rapi Pak, macam-macam. Akhirnya Allah merintah ke Nabi Adam, Adam, kamu punya senjata di situ, kamu punya rudal di situ, potong pucuknya rudalnya itu. Dipotong sama Nabi Adam. Ketika dipotong, maka keluar yang namanya batoknya helm. Keluar Pak, batoknya helm Pak. Punya batoknya helm kan Pak ya? Ya terus terang kan Pak, mun tadi batok helm itu berarti Pak. Jadi keluar. Nah itu awal sejarah adanya khitan. Jadi gara-gara Nabi Adam adanya khitan. Tapi untung Allah masih berintahkan rudalnya disuruh potong Pak. Pas tangan enggak Pak, betul Pak. Kalau kakinya minta dipotong, sudah tidak bisa jalan gitu Pak.